Jadi ketahanan sosial anak itu sudah nggak ada. Ya. Mengalami penurunan ya? Iya, mengalami penurunan, bahkan bisa disebut hancur ya. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hari ini senang sekali ya karena saya sudah hadir ya di podcast BNN Aceh. Tentunya pada hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang luar biasa dan pastinya pada hari ini kita akan membahas mengenai program podcast BNP Aceh yang dengan tema anak dan persoalannya hari ini. Dalam rangka untuk menyambut anak ya, anak nasional itu yang diadakan setiap tanggal 23 Juli di setiap tahunnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih pemirsa, luar biasa sekali ya. Langsung saja kita sapa. Beliau ini merupakan salah satu Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak dari Aceh, yaitu ada Bapak Taufik Rizwan Alubili. Selamat pagi Bapak, selamat datang di BNN Aceh ya. Jadi apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat aja. Alhamdulillah luar biasa. Waduh, saya jadi deg-degan nih pemirsa, apalagi bertemu langsung ya bersama direkturnya langsung, dan pastinya hari ini juga saya sebenarnya sangat tertarik ya untuk bahas masalah perlindungan anak. Nah Bapak, karena hari ini merupakan Hari Anak Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 23 Juli di setiap tahunnya, tentunya kita akan membahas mengenai persoalan perlindungan anak. Nah, jadi ada tagline yang mengatakan bahwasanya anak itu anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, kira-kira gimana nih Pak kabar anak-anak Indonesia saat ini, khususnya untuk anak-anak Aceh? Ya, terutama saya ingin salam pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Badan Nasional Narkotik Provinsi Aceh yang menyelenggarakan kegiatan ini, salah satu bentuk menghargai momentum gelar Hari Anak Nasional yang dilaksanakan pada setiap tanggal 23 Juli. Iya. Kalau boleh saya melihat ke belakang, mengapa ditetapkan 23 Juli ini menjadi Hari Anak Nasional? Tentu ini berangkat dari sejarah yang panjang ya, mulai dari ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 1990, lalu dicoba melakukan sebuah harmonisasi dan melahirkan satu produk hukum yang kita kenal dengan Undang-Undang 23 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 inilah yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli, akhirnya Presiden ketika itu Bapak Soeharto mengambil satu keputusan penting, yaitu untuk menetapkan Hari Anak Nasional. Sejak itulah setiap tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional itu selalu diperingati sebagai hari resmi negara kita dalam menghormati hak-hak anak. Nah, kalau lalu sejarah panjang ini kita ingin lihat, lalu bagaimana situasi anak-anak kita? Iya, saat ini ya. Saat ini ya. Kalau kita baca statistik misalnya, kebetulan kami salah satu penulis untuk buku Profil Anak Aceh. Itu memang datanya di tahun 2017 ya. Kalau kita lihat ada sekitar 1,6 juta anak, 1,6 juta penduduk Aceh itu adalah usia anak. Ya. Kehidupannya sangat beragam ya, mulai dari pedesaan, lalu perkotaan, dan ini juga sangat dipengaruhi oleh akses teknologi dan informasi yang dihadapi oleh anak-anak hari ini. Nah, angka kekerasan juga sangat beragam dan varian persoalan yang dihadapi hari ini oleh anak-anak kita. Tentu ini kalau kita menggunakan perspektif ekologi sistem, maka varian ini banyak sekali. Ya. Iya, benar. Setiap tahunnya kalau kita lihat grafik kekerasan juga meningkat, apalagi ditambah dengan situasi COVID. Iya. Lalu proses adiksi yang dialami oleh anak-anak juga bertambah. Ya. Iya, betul sekali. Nah, termasuk salah satu yang paling naik gratis itu adalah adiksi teknologi informasi dan pornografi, yang ujung-ujungnya adalah anak-anak mudah terpapar pornografi. Ya. Bapak, jadi selama masa pandemi COVID ini ya, anak-anak kan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, banyak sekali
ancaman ya bagi mereka untuk mendapati kekerasan, baik itu kekerasan fisik ya, kekerasan fisikis maupun kekerasan seksual itu pun juga menimpa anak saat ini. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya nih Pak ya, kenapa saat ini anak-anak sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan Pak? Apa tuh alasannya kira-kira? Iya, kalau kita lihat beberapa tren kasus yang terjadi, ada akar masalah yang hampir mirip dialami oleh semua anak-anak. Iya. Salah satu yang paling dominan itu adalah disfungsinya keluarga. Oh. Ya, disfungsinya keluarga. Nah, kalau kita menggunakan cerminan 8 fungsi keluarga sebagaimana yang dipelopori oleh BKKBN misalnya, ya. Ini hampir tidak berfungsi. Baik fungsi keagamaannya dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan ya, lalu juga ada fungsi perlindungan, ada fungsi pembinaan sosial dan lingkungan, ada fungsi terkait dengan sosialisasi dan pendidikan. Nah, ini banyak keluarga-keluarga itu gagal. Saya agak miris ketika membaca salah satu jurnal yang menyatakan 74% keluarga yang ada di Aceh misalnya itu berada dalam posisi luka. Ya, jadi walaupun mereka berumah tangga, tapi sebenarnya dalam posisi batin yang tidak sehat. Ya. Nah, jadi sehingga menimbulkan pola-pola komunikasi yang tidak efektif. Bahasa ayah tidak mudah dipahami ibu, bahasa ibu tidak mudah dipahami ayah. Begitu juga dengan anak, sehingga anak-anak kehilangan keteladanan rumah tangga, anak-anak kehilangan pembinaan sosialisasi dan lingkungan, lalu dia mencoba mencari ruang-ruang baru. Ya, nah disinilah anak-anak akan ketemu dengan banyak sekali masalah. Ya, berarti memang peran keluarga di sini sangat mempengaruhi edukasi terhadap perlindungan anak ya Pak. Nah, jadi kira-kira dari orang tua sendiri ya, ini kira-kira apakah sudah memberikan perlindungan hak anak seperti itu? Apakah mereka sudah seluruhnya menyadari mengenai perlindungan anak? Dari yang Bapak tangkap mungkin melalui seperti bagaimana Pak? Sebenarnya memang di kita masih cukup lemah ya, terutama di banyak tempat. Kalau di Aceh sendiri, saya melihat misalnya pendampingan untuk keluarga itu memang belum berjalan secara efektif. Belum berjalan maksimal ya. Nah, maka nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kita apresiasi meluncing satu program yang namanya Puspaga, ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ya. Nah, saya dengar di Aceh belum semua, tapi ada beberapa daerah yang sudah meluncing, ya, mengkabarkan kepada masyarakat sekitar bahwa setiap keluarga itu boleh melakukan konsultasi, boleh mengunjungi pusat-pusat pembelajaran yang disediakan hampir seluruh kabupaten kota. Memang Puspaga ini masih terbatas di level kabupaten kota ya. Kalau target nasionalnya itu minimal di seluruh kabupaten kota itu ada. Minimal ada tenaga psikolognya selain pekerja sosial maupun pendamping sosial keagamaan. Nah, ini memang belum banyak ya. Saya tahu misalnya baru-baru ini ada di Subulu Salam, ada di Aceh Barat Daya, dan di beberapa tempat lainnya seperti Banda Aceh dan juga di Biren, tapi belum merata semuanya. Keberadaannya juga belum diketahui banyak oleh masyarakat. Nah, ini juga sehingga Puspaga ini juga belum diakses oleh banyak keluarga. Sehingga ditemui langsung bermasalah. Kalau sudah bermasalah nggak lagi di Puspaga dia, tapi sudah ke unit TPA ataupun P2 TP2A. Nah, jadi Bapak ini kan ada penelitian ya dari BNN pada tahun 2017 yang menyebutkan indeks ketahanan diri remaja di Aceh itu menolak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba di mana di bawah rata-rata nasional dengan nilai di bawah 50. Nah, salah satu penyebabnya, indikatornya itu adalah keteladanan keluarga yang tadi sudah Bapak jelaskan juga ya pemirsa. Dan pastinya mungkin apakah ada pengaruh dari pola asuh keluarga, karena kan
pola asuh keluarga itu sangat menentukan ya masa depan generasi ke depannya. Nah, itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? Iya, kalau kita lihat perbandingan indeks dengan IKKA, ya, indeks komposit kesejahteraan anak Aceh di tahun 2016, memang itu kita dapat, ya. Salah satu indikator yang dilihat itu kan aspek tumbuh kembang anak. Iya. Pada tahap tumbuh kembang anak berdasarkan usia itu memang di indikator afeksi itu mengalami masalah, ya, afeksi dan sosial. Sementara di aspek pertumbuhan fisik ini rata-rata kita masih lumayan bagus. Aspek kognitif juga bagus, ya, maka gak heran kalau kita lihat misalnya fungsi keluarga pada umumnya, misalnya orang tuanya cari uang banyak-banyak, lalu supaya anak dan keluarganya bisa makan. Iya, Cari uang banyak-banyak, lalu anaknya bisa sekolah. Bahkan mampu membayar boarding school yang bertaraf tinggi biayanya. Nah, tapi ada fungsi afeksi, pertumbuhan emosi, dan juga interaksi sosial. Nah, ini hampir tidak dimiliki oleh anak walaupun prestasinya bagus. Nah, jadi muncullah gejala emosi dan perilaku sosial yang dianggap bermasalah, mulai dari melakukan penyiksaan diri sendiri maupun kerusakan lingkungan dan teman sebayanya. Nah, Bapak, karena posisi kita saat ini sedang di BNN ya Pak ya, pasti otomatis kita bakalan membahas terkait anak dengan permasalahannya narkoba. Nah, jadi ada nih Pak ya, ada beberapa kasus di mana mengingat banyak juga ya menjadi korban sekaligus menjadi bagian dari peredaran narkoba. Jadi ada salah satu kasus nih Pak ya yang terjadi di Jayapura ya pemirsa, khususnya di daerah Papua. Itu ada anak usianya masih 14 tahun Pak, tapi dia ini sudah menjadi peredar narkoba. Nah, kira-kira menurut Bapak mengenai hal ini apa sih Pak penyebabnya? Ya, tadi kita sudah sampaikan ya, akar masalahnya itu disfungsi keluarga, lingkungan sosial, dan kebijakan normal sosial yang tidak berjalan dengan efektif. Jadi ini seharusnya menjadi kekuatan sosial. Lalu selain ini tentu perlu ada dukungan kebijakan hukum secara efektif, ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau ini kuat, maka produk hukum itu nggak terlalu penting, ya. Tapi karena ini nggak kuat, maka produk hukum itu menjadi sangat penting. Pisau di ujung. Seharusnya itu tidak menjadi pisau di ujung. Nah, contoh misalnya ya, saya sebelum menjawab kasus itu ya, contoh sederhana misalnya kekuatan sosial di kita Muslim misalnya. Ketika kita didoktrin bahwa haram makan babi, dimanapun di bawah kita, pasti itu nggak mau makan. Iya, ya. Betul. Walaupun dalam kondisi apapun, bahkan kondisi lapar pun tidak akan memilih makanan babi karena sudah punya kekuatan sosial itu dan secara teologis dia nggak akan memilih makanan babi. Seharusnya ini juga pola ini juga yang dibangun kepada generasi kita. Ya, apalagi kita di Muslim itu sebenarnya punya modal besar, ya. Modal besar untuk menanamkan bahwa barang haram ini betul-betul haram untuk dikonsumsi, apalagi jadi mainan, ya. Nah, terkait dengan kasus anak-anak yang sudah terpapar, ini memang sangat sulit, ya. Kami memang tidak berhubungan langsung. Kebetulan di tahun 2002 saya punya beberapa relawan karena saya buat ada semacam sekolah kuliah institut. Itu khusus untuk anak-anak yang... Enggak, ini untuk kalangan mahasiswa. Kalangan mahasiswa yang semester akhir, kalau mereka tertarik dengan isu-isu anak, mau membuat skripsi tentang persoalan anak, baik dengan hukum, psikologi, sosial. Jadi kami memberikan fasilitas namanya The Kuliah Institute. Wow, keren. Setiap tahunnya pasti ada yang ikut. Proses pembelajarannya sekitar 3 bulan efektif, ya. Nah, di mereka itu selalu saya tugaskan untuk mencari persoalan sosial, untuk berhubungan langsung dengan persoalan anak-anak. Nah, salah satu isu yang didapatkan itu adalah
anak yang terpapar narkoba. Nah, ketika itu, wah memang ini butuh proses yang sangat panjang ya, karena Iya, betul sekali. dia mulai dari disfungsi keluarga yang tidak berjalan Iya. ya, lalu ini terus berdampak kepada lingkungan sekolah, lalu iklim sekolah juga masih memarginalisasi, melabeling anak-anak yang dianggap bermasalah. Jadi sistem sekolah juga belum terbangun untuk melindungi, memulihkan perilaku anak buruk menjadi anak positif. Nah, ini juga kita masih punya PR panjang. Nah, salah satu PR panjangnya itu bagaimana menciptakan sekolah ramah anak. Iya. Nah, jadi ketika dia terpapar, dia kan butuh dukungan, bantuan. Nah, lingkungan kita belum menciptakan lingkungan yang memulihkan. Kenapa tuh Pak? Iya. Kira-kira? Tadi ya, pertama secara pengetahuan mereka nggak dapat, lalu skill juga nggak dapat, Kurang gitu ya? ya. Lalu membongkar stigma itu, contoh kecil saja, membongkar stigma saja itu sangat sulit. Misalnya ada anak bermasalah, anak misalnya diduga sering melakukan keonaran, lalu tiba-tiba dia katakanlah mengambil celengan uang masjid. Iya. Nah, persepsi sosial masyarakat kepada anak ini apa? Akan beragam kan? Iya, benar. Anak nakal, anak malas, anak kurang ajar. Nah, itu persepsi. Jadi anak-anak ketika dia berjumpa dengan orang dewasa sudah punya persepsi negatif kepada anak ini. Ya, mungkin itu disebabkan karena budaya patriarki sendiri. Betul, ya Pak ya? iya. Ya budaya patriarki, budaya, ada banyak faktor lainnya juga ya. Iya. Sehingga persepsi itu kan mengirimkan energi. Nah, bayangkan ya, tokoh-tokoh sosial kita seharusnya memiliki modal persepsi positif, tapi berubah menjadi persepsi negatif, dan itu akan menjadi doa untuk anak ini, dan dia akan menjadi kenakalan permanen. Ya, jadi dia bilang, apalagi dihubungkan dengan orang tuanya. Kalau dalam bahasa kita tuh lagi yahdi. Lagi akayah haji. Lagi akayah haji. Seharusnya didoakan dia. Iya, harus didoakan yang terbaik buat masa depan. Iya, benar. Nah, jadi ini menjadi PR kita juga, saya kira ya, bagaimana saya mengajak guru bagaimana membongkar stigma yang diduga anak bermasalah aja itu sulitnya luar biasa. Ya, ketika kita buat workshop ya, bagaimana memberi dukungan anak yang dipersepsikan oleh sekolah, oleh lingkungan sekolah, anak bandel, anak bodoh, anak nakal, itu diubah mindsetnya, persepsinya, labelingnya, itu dia sulit. Iya, betul. Padahal mereka adalah pendidik. Iya. Ya, jadi nggak mudah juga. Konon lagi masyarakat yang memang tidak semua, tapi sebagai masyarakat kita yang mungkin masih terbatas informasi, edukasi, dan juga latihan. Nah, ini Pak, saya kan penasaran ya, mungkin pemirsa yang ada di sana juga penasaran sekali ya. Kalau pernah nggak sih Bapak selama bertugas menemukan anak yang melakukan penggunaan narkoba? Iya, yang menggunakan narkoba? Ya, yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sekarang ini lagi mengalami rehab anaknya. Itu lagi tahap rehabilitasi. Kalau nggak salah entah di daerah Jawa Barat ya. Itu ada salah satu program pembinaan pesantren dengan BNN dan inisialnya UM. Nah, itu saya itu ya memang butuh energi besar ya. Saya merasakan satu UM saja kami itu membutuhkan energi besar ya. Bagaimana ini BNNP menghadapi banyak anak-anak ya. Jadi kalau nggak didukung secara maksimal tentu akan banyak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Ya, jadi Bapak kan kalau tadi kita sudah membahas ya mengenai peran keluarga. Nah, kira-kira saya penasaran sekali nih, kira-kira peran pemerintah telah memberikan jaminan tersendiri atau tidak terhadap perlindungan anak, khususnya untuk hak-hak anak sendiri. Iya. Peran pemerintahnya. Iya, kebetulan kami salah satu NGO pembuat laporan alternatif ya untuk perkembangan implementasi konvensi hak anak di Indonesia. Iya. Jadi memang nggak banyak, kebetulan dari Sumatera, di Aceh cuma kami, KAPA, lalu ada beberapa teman-teman di Medan dan juga di Riau. Perkembangannya itu memang
masih sangat terbatas, ya. Kalau dilihat misalnya dari implementasi konvensi hak anak misalnya, ada 5 klaster hak anak secara substansi diatur di 33 pasal. Misalnya saya ngambilnya supaya lebih mudah 5 klaster saja pengelompokan hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Karena ratifikasi konvensi ini itu mewajibkan negara pertama memenuhi. Apa yang dipenuhi? Hak anak. Lalu kewajiban kedua itu adalah yang disebut dengan to fulfill, to protect, melindungi. Apa yang dilindungi? Hak-hak anak. Hak anak lagi. Nah, lalu juga yang ketiga itu to protect, yaitu menghormati. Apa yang dihormati? Hak-hak anak. Ya, nah 3 dasar ini kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditambah memajukan. Jadi memajukan anak ini juga menjadi tanggung jawab negara. Memenuhi hak anak itu mulai dari klaster 1, anak-anak tercatat, terregistrasi di dalam sistem negara, lalu anak-anak dipastikan berada pada lingkungan keluarga. Kalau keluarganya bermasalah atau kehilangan salah satu orang tua, maka dibantu anak ini, dipastikan anak ini itu tetap berada pada keluarga besar. Kalau dalam keluarga besar juga tidak ada, maka diupayakan anak ini mendapatkan pengasuhan alternatif. Nah, pada pengasuhan alternatif ini diharapkan masyarakat setempat tinggal, seadat dan seagama mau mengadopsi anak ini ataupun mengasuh anak ini. Mengapa? Karena supaya anak ini tidak dicabut dari akar budaya kelahirannya. Tapi ketika ini juga tidak ada, maka menjadi pengasuhan alternatif terakhir itu adalah panti asuhan. Nah, jadi makanya panti asuhan itu sebenarnya adalah lembaga pengasuhan terakhir, ya, supaya jangan sampai anak-anak berada di jalanan. Nah, kalau di jalanan ini kan akan menghadapi masalah banyak sekali. Iya, benar. Ya, nah ini yang diciptakan. Nah, kalau gagal ini, maka anak akan mudah dieksploitasi, anak akan mudah terpapar pornografi, terpapar narkoba, ya, dan rentan mengalami kekerasan. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Jadi, ketika difungsi ini tidak jalan, maka anak akan terpapar, ya, akan keluar dia. Mudah sekali ya. Ya, jadi ketahanan sosial anak itu sudah nggak ada. Ya. Mengalami penurunan ya. Iya, mengalami penurunan, bahkan bisa disebut hancur, ya. Iya, benar. Lalu maka muncullah misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Muncullah kasus anak diduga pelaku kekerasan seksual juga. Ya, nah, ya ini yang apa yang dilakukan untuk memperkuat kondisi keluarga. Seharusnya pemerintah berdasarkan Kepres 36/1990 itu harus mengambil langkah-langkah legislasi. Langkah-langkah legislasi itu artinya ada produk hukum yang melindungi anak-anak. Lalu mengambil langkah-langkah administratif. Maksudnya itu adalah mengambil langkah-langkah yang berkait dengan perencanaan kegiatan dan program. Ya, yang berikutnya adalah anggaran. Nah, ini di sini kita masih lemah. Kenapa saya bilang lemah? Belum semua daerah punya perencanaan dan anggaran yang cukup untuk mendukung keluarga. Lalu kalaupun ada, itu baru sebatas kegiatan tahunan. Nah, itu pun kegiatan tahunan pun yang menjadi harapan, itu pun belum semua daerah bisa terlaksana. Nah, saya temui beberapa daerah itu, di salah satu dinas itu dia hanya punya anggaran untuk pelindungan anak, itu hanya 23 juta. Bayangkan ya, sekali mungkin perjalanannya lagi, sebuah kantor yang lain ya. Nah, disinilah saya bilang bahwa kepala daerah masih cukup lemah memberikan perhatian terhadap pelindungan anak-anak kita. Mudah-mudahan momentum 23 Juli ini yang harus diperingati oleh seluruh kepala daerah tidak hanya menjalankan peringatan seremoni, tapi memang menunjukkan komitmennya, ya, bahwa masa depan bangsa, masa depan negara kita itu ada pada anak-anak kita. Iya, benar sekali.
Nah, jadi memang pemirsa, pemerintah itu sudah melakukan upaya semaksimal mungkin ya untuk mengatasi hal ini. Tapi mungkin dari Bapak ada gitu pesan-pesan yang ingin disampaikan ya kepada pemerintah atau kepada pemirsa yang ada di sana ataupun dari keluarga juga. Mungkin ada pesan yang ingin diberikan gitu terkait rasa memberikan kenyamanan kepada anak. Karena kan setiap anak itu ingin diperhatikan seperti itu. Nah, kira-kira apa tuh Pak pesannya? Silahkan mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Ya, jadi tema Hari Anak hari ini tuh menjadi peringatan penting untuk kita. Iya. Catatannya itu adalah anak terlindungi, Indonesia maju. Mhm. Indonesia nggak akan pernah maju kalau anak-anak belum terlindungi. Iya, benar sekali. Oleh karena itu, mari bersama kita melindungi anak. Mulai dari keluarga, lingkungan sosial masyarakat, pemerintah, dan juga semua pihak. Tanpa kebersamaan, anak-anak kita akan menjadi generasi yang luka, dan mereka lah yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Wow, luar biasa sekali ya. Hari ini kita sudah podcast langsung ya bersama Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak. Dan pastinya kita juga hari ini sudah mendapatkan banyak sekali manfaat ya dan menambah pengetahuan kita juga. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Taufik Rizwan ya. Luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Dan tentunya saya ucapkan juga selamat merayakan Hari Anak Nasional. Karena anak terlindungi, Indonesia maju Bapak ya. Dan pastinya untuk pemirsa yang ada di sana, jangan lupa terus saksikan podcast kita di setiap harinya. Karena kita akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan saya Alma Alfianita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.